Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1565. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keluar, Qin Yueqi berkata dengan ringan, dan boom. Kemudian saya melihat sosok bayangan yang dipenuhi rasa dingin muncul dari pedang karat misterius. Segera setelah sosok ini muncul, energi pedang yang menakutkan melesat langsung ke langit, seolah-olah akan membelah alam semesta. Pedang iblis. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah master pedang iblis, salah satu pendekar pedang paling menakutkan di zaman kuno. Pada saat ini kekuatan transenden setengah langkah yang menakutkan melonjak melalui pedang iblis yang ternyata itu sangat kuat. Tetapi ketika Qin Yueqi menekannya dengan satu tangan, dia mendengar ledakan dan niat pedang itu pun langsung ditekan. Mulai hari ini, kamu bebas, kata Qin Yueqi. Dia berkata dengan ringan. Mendengar bahwa dirinya telah dibebaskan, sang master pedang iblis tidak mengatakan apa-apa. Dirinya akan pergi ketika dia menyiapkan cahaya pedang. Tetapi tepat setelah dia terbang keluar untuk waktu yang lama, dia menggedor seolah-olah dia menabrak penghalang yang tidak terlihat dan kemudian hanya bisa kembali. Master iblis pedang terpana, dia mengubah arahnya dan kemudian bangkit kembali. Pedang iblis berbalik dan memandang Qin Yueqi dengan takjub. Pedang iblis itu mengedipkan matanya, ekspresinya sedikit terpana. Bukankah pedang iblis telah dibebaskan? Sementara di samping Xiaowei Supreme dan yang lainnya sedikit terdiam. Pada saat ini Xiaowei Supreme juga tahu mengapa pedang iblis disegel pada zaman kuno dan otaknya takut dia tidak bisa jelas. Pedang iblis memandang Qin Yueqi. Senior, kamu bebas. Jika kamu ingin langsung pergi, kamu bisa langsung pergi. Sungguh, aku sangat baik padamu, kata Qin Yueqi. Namun kekuatan tak berwujud menyelimuti pedang iblis. Pada saat ini pedang iblis memiliki sebuah perasaan. Tiba-tiba pedang iblis memiliki semangat kegembiraan. Tiba-tiba, Tuan muda, kata pedang iblis. Dia berkata kepada Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen pun langsung terpana. Pada saat ini tekanan yang tak terlihat pada pedang iblis menghilang secara instan. Sihir pedang itu merasa lega untuk sesaat. Qin Chen memandang ibunya dengan ragu dan kemudian memandang lagi kepada pedang iblis. Qin Yueqi tersenyum. Ya, pesona putra saya sangat bagus. Dia ingin menyerahkan semuanya kepada Anda. Ibu ini tidak mengancamnya. Mungkin dirinya lah sendiri yang ingin bersamamu, kata Qin Yueqi. Pedang iblis hanya bisa tersenyum masam. Qin Yueqi melirik pedang iblis dan lalu berkata dengan samar. Bukankah maksudmu begitu, bukan? Kata Qin Yueqi. Yah, kata pedang iblis. Qin Yueqi kemudian berkata kepada Qin Chen. Nah, benar kan? Apa kata ibu? Namun terlihat leluhur naga Hong Wang hanya bisa tersenyum masam. Sang ibu, seekor harimau kecil, tidak mampu membelinya. Gumam leluhur naga Hong Huang. Qin Yueqi terus mencubit pedang karat misterius di tangannya. Chen Shao, apakah kamu tahu dari mana pedang ini berasal? Kata Qin Yueqi. Bukankah pedang ini adalah pedang iblis pedang? Kata Qin Chen. Ya, tetapi tidak, kata Qin Yueqi. Dia memandang pedang iblis. Kamu bisa bertanya kepadanya. Qin Chen dan yang lainnya pun segera memandang pedang iblis. Dan pedang iblis pun dengan tergesa-gesa berkata, Tuan muda, pedang ini adalah harta yang diperoleh dari lautan alam semesta, kata pedang iblis. Lautan alam semesta. Semua orang pun terkejut. Apakah pedang iblis ini pergi ke lautan alam semesta? Bagaimana itu mungkin? Lautan alam semesta itu adalah tempat yang sangat bisa memasuki supernatural yang kuat. Tetapi periode puncak pedang ini itu hanyalah separuh langkah dari transenden. Apakah mungkin itu bohong? Tampaknya tahu keraguan dari semua orang. Pedang iblis pun kembali menjelaskan. Pada tingkat tertinggi Anda dapat bertahan hidup di alam semesta untuk jangka waktu yang lebih lama. Tetapi asal mula tubuh masih akan berlalu perlahan. Jika Anda tidak dapat menembus ranah yang terpisah sebelum sumber menghilang, ia juga akan memadamkan asapnya. Dapat dikatakan bahwa yang tertinggi memasuki lautan alam semesta, ia tidak akan pernah mengkonsumsi esensi hidup Anda sendiri.
Jika tidak perlu, yang tertinggi di alam semesta primitif tidak perlu memasuki lautan alam semesta sama sekali. Tetapi pada kenyataannya, tingkat tertinggi sudah bisa bertahan di lautan alam semesta. Kalau tidak, ada penghormatan biasa seperti klan kegelapan. Dan ada juga banyak Tianjun. Bagaimana itu bisa menjelaskan tentangnya? Mendengar kata-kata itu, semua orang terpana. Qin Chen juga terpana. Ya, ada juga Tianjun biasa di klan kegelapan dan bisa memasuki lautan alam semesta. Bagaimana mereka bisa bertahan? Lalu sihir pedang ini, semua orang melihat ke arah pedang iblis. Saat ini Qin Chen juga melihatnya. Pedang iblis buru-buru menjelaskan lagi. Tuan muda, itu bawahan ini secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah bagian dan secara tidak sengaja memasuki lautan alam semesta sebelum mendapatkan pedang yang begitu tajam. Karena itulah datang ke lautan alam semesta. Kemudian Qin Yueqi melihat pedang iblis dan berkata, asal-usul pedang ini luar biasa. Pedang iblis waktu itu terpengaruh oleh pedang ini dan bahkan kesadarannya langsung terpengaruh dan menjadi kacau. Master pedang iblis ini gagal untuk mengendalikan pedang tajam ini dari awal hingga akhir. Jika dia melanjutkan, dia akan dibutakan oleh pedang ini menjadi orang mati yang hidup berubah menjadi budak dari pedang ini. Dan lalu ayahmu datang ke alam semesta ini dan merasakan perubahan pada pedang iblis. Ketika dia melihat terlalu banyak bahwa pedang iblis telah membunuh dia, ayahmu menyegelnya di pedang ini. Meskipun dia disegel selama ratusan juta tahun, dia menyelamatkannya dari satu kehidupan. Kalau tidak, orang ini telah lama ditemukan dan ditelan oleh pedang ini sendiri. Kata Qin Yueqi, dia mengutarakan kebenaran tentang pedang karat misterius. Qin Chen langsung terkejut dan lalu melihat pedang karat misterius yang ada di tangan Qin Yueqi. Ibu, kecuali suasana dingin monster pedang tahun itu, mengapa anakmu ini tidak merasa bahwa senjata pedang karat misterius ini terlalu membunuh? Qin Yueqi memegang pedang karat misterius di tangannya dan lalu berkata sambil tersenyum, untuk mencegah pedang ini terperangkap di alam semesta, ayahmu telah menyegel pedang iblis di dalamnya. Mendengar itu, semua orang pun mengerti dan senang memiliki ayah seperti itu. Hong Huang Julong bergumam. Qin Yueqi lalu menoleh menatap Hong Huang Julong dan Hong Huang Julong leluhur nampak ketakutan. Pedang ini luar biasa. Qin Yueqi lalu memandang pedang di tangannya. Dengan kekuatanmu hari ini, tidak perlu disegel sekuat itu, kata Qin Yueqi. Intinya pedang karat misterius ini selama ini disegel, dan ketika Qin Yueqi saat ini merasakan kekuatan Qin Chen telah naik pesat, jadi dirinya akan membuka sebagian segel pada pedang karat misterius dan kemudian Qin Yueqi meremas pedang ini dengan lembut dan boom. Pada pedang karat misterius tampaknya ada sesuatu yang telah rusak dan momen berikutnya ledakan. Seorang pembunuh teroris langsung bangkit dan pengeboman juga terdengar. Memecahkan alam semesta tampaknya benar-benar terperangkap di dalam kehancuran. Napas yang sangat mengerikan, kata Qin Chen. Qin Chen dan yang lainnya langsung terkejut. Pada saat ini orang-orang di seluruh alam semesta juga merasakan napas yang keluar dari pedang karat misterius. Ibu, ini. Ketika Qin Yueqi melihat ini, dia dengan cepat meremas pedang karat misterius lagi. Segera napas pada pedang karat misterius ini berkumpul secara instan. Dan alam semesta yang tidak integral tiba-tiba menjadi stabil lagi. Saat ini, Wuji Supreme dan yang lainnya terkejut lalu melihat ke arah Qin Yueqi. Ini adalah pria besar yang mutlak. Mereka semua memiliki perasaan. Kemudian Qin Yueqi memandang Qin Chen. Chen apa pendapat Anda tentang niat pembunuh dari pedang karat misterius ini? Kata Qin Yueqi. Qin Chen lalu berkata dengan suara yang dalam, Ibu, ini sangatlah kuat. Kata Qin Chen, dirinya sangat serius. Niat pembunuhan ini hanyalah bagian dari pembunuhan pada pedang ini. Kamu juga telah menyadari niat pembunuhan sebelumnya, kan? Kata Qin Yueqi. Qin Chen pun mengangguk. Ya. Pada kenyataannya, Anda tidak mengerti esensi pembunuhan pada pedang karat misterius ini. Qin Chen merutkan kening. Apakah itu penting? Dalam keadaan ini, dalam keadaan seperti itu, persepsinya akan sangat tajam. Dan dia tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi musuh. Kata-kata itu jatuh, Qin Yueqi langsung memasukkan pedang karat misterius itu ke tangan Qin Chen. Cobalah lagi. Di samping kelopak mata sihir pedang melompat sedikit dan matanya sedikit terkejut. Wajah Qin Chen lalu sangat bermartabat, tetapi dia tidak ragu untuk memegang pedang karat misterius itu dan boom.
Untuk sesaat, niat pembunuhan yang dingin dan juga mengerikan secara langsung memasuki pikiran Qin. Duar, sepasang mata Qin menjadi merah secara instan. Sepertinya dia berada di dalam kegilaan. Namun di bawah niat ini, Qin merasa bahwa kekuatannya tampaknya telah menjadi lebih kuat dalam sekejap. Qin, di samping Chen Sisi dan Sangguan Waner melihat Qin memiliki ekspresi yang menyakitkan dan juga mata merah. Wajah mereka berdua langsung menunjukkan kecemasan. "Aku baik-baik saja," kata Qin. Qin menggertakkan giginya dan niat pembunuhan yang mengerikan terus-menerus mengikis pikirannya dan terus-menerus meningkatkan. Ini merupakan momen penting dan boom. Kekuatan guntur pada tubuh Qin tiba-tiba diaktifkan. Banyak niat pembunuhan tampak seperti gelombang dan itu kembali kepada pedang karat misterius dalam sekejap. Setelah itu Qin meludah keluar dan diredam oleh keringat dingin dan sepasang pupil mata merah akhirnya kembali normal. "Qin, kamu baik-baik saja?" Chen Sisi dan Sangguan Waner langsung bergegas maju untuk mendukung Qin. "Aku baik-baik saja," Qin Yueqi berkata dengan samar. Tidak harus berkecil hati meskipun ibu hanya membuka pemblokiran pedang karat misterius hanya sedikit. Namun niat dari bagian pembunuhan ini saja, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tolak. Dan pada saat itu bahkan pedang iblis langsung menjadi orang gila. Tetapi Chen secara alami kamu tidak akan sama dengan pedang iblis itu. Kamu hanya perlu memahami dan menghabiskan waktu tertentu. Dan kamu akan dapat sepenuhnya mengintegrasikan niat membunuh pada pedang karat misterius ini. Dan kamu tidak akan terpengaruh lagi olehnya. Dan setelah ini, kamu harus menggunakan niat membunuh ini untuk berintegrasi ke dalam diri Anda sendiri dan meningkatkan kekuatan Anda, kata Qin Yueqi. Setelah berbicara, dia kemudian sedikit menunjuk ke alis Qin dan boom. Tubuh Qin langsung gemetar keras dan informasi-informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Qin Yueqi memandang Qin. "Pusi." Qin mengangguk. "Terima kasih, Ibu." Qin Yueqi kemudian menyentuh wajah Qin dengan senyuman. "Anak konyol, apa yang dilakukan Ibu Mi ini? Aku adalah ibumu, dan sang ibu tentu saja tidak akan menyakiti anaknya sendiri," kata Qin Yueqi. Berbicara tentang ini, Qin Yueqi lalu menatap ke langit. "Oke, sudah hampir waktunya, dan ibu harus pergi," kata Qin Yueqi. Mendengar itu, Qin lalu memandang Qin Yueqi dengan sedikit enggan. Namun Qin Yueqi lalu menyentuh wajah Qin. "Jangan sedih, ibu berjanji bahwa suatu hari keluarga kita akan berkumpul dengan lengkap," kata Qin Yueqi. "Ibu, kamu bisa yakin anakmu ini akan mengikuti jejakmu dan juga ayahku," kata Qin. Mendengar itu Qin Yueqi tersenyum. "Ngomong-ngomong, ada dua istri Anda yang lainnya kan?" Sang ibu ini juga telah diam-diam melihat mereka berdua dan mereka berdua lainnya juga tidak buruk, kata Qin Yueqi. Mendengar itu Qin hanya bisa tersenyum. "Dua istri lainnya? Apa yang kamu takuti? Bahwa mereka ke salah satu ujungnya. Seorang lelaki bisa memiliki banyak istri dan juga selir." Kemudian Qin Yueqi memberikan sebuah manik-manik kepada istri-istrinya Qin. Kemudian Qin Yueqi berkata, "Oke, tunggu sang ibu ini datang dari waktu berikutnya, dan ibu berharap untuk memegang beberapa cucu gemuk nanti," kata Qin Yueqi seraya mengetuk kepala Qin. "Kalau begitu, ibu akan pergi sekarang," kata Qin Yueqi. Dan setelah mengatakan itu, Qin Yueqi tiba-tiba menghilang. Dan semua orang gagal untuk melihat bagaimana Qin Yueqi bisa pergi. "Nah, Qin, tidak. Chen Xiao, orang itu adalah orang tuamu dan itu sangatlah..." Pada saat ini, leluhur naga bergegas ke depan Qin dan dia hanya bisa melihat ke tempat di mana Qin Yueqi menghilang. Qin juga memandangi ke tempat pergi ibunya dan Qin tampak kesepian. Sang ibu selalu seperti ini, pergi tanpa bayangan dan tidak ada jejak. Dan Qin tiba-tiba terasa seperti berada di 5 kerajaan. Saat ini Chen Sisi dan Sangguan Waner tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Qin, dan mereka berdua diam-diam melangkah maju untuk memegang tangan Qin. Di masa depan mereka akan selalu menemani Qin. "Oke, ayo kita juga pergi," kata Xiao Supreme. Pada saat ini Xiao Supreme datang dan berkata sambil tersenyum, "Senior Xiao Supreme, kemana kita akan pergi sekarang?" tanya Qin. "Tentu saja ke alam surga utara,"
Kata Xiao Supreme, alam surga utara, mata Qin Chen menyusut secara instan. Alam surga utara, Qin Chen secara alami sangat akrab dengan itu, karena itu adalah tempat Papilun Pedang Tongtian terkubur. Leluhur pedang Papilun Tongtian untuk masa depan umat manusia telah menarik invasi kegelapan dan klan iblis untuk masa depan ras manusia. Sekarang, tentu saja saatnya untuk kembali dan menyelamatkan leluhur Papilun Pedang Tongtian. Kata Xiao Supreme. Baik, Qin Chen melangkah keluar dan mereka segera menjarah dan melesat menuju ke arah Papilun Pedang Tongtian. Di saat Qin Chen melesat ke arah alam surga utara, Qin Chen lalu menggunakan waktu itu untuk berkultivasi, dan Qin Chen menggunakannya untuk belajar metode fusi dari pedang karat misterius dari ibunya sebelumnya, dan Qin Chen secara alami tidak ingin membuang-buang waktu. Di dunia kekacauan, kecepatan aliran waktu bisa menjadi sangat lambat, sehingga Qin Chen memiliki waktu yang sangat banyak untuk berkultivasi. Di dunia kacau, Qin Chen tidak banyak berpikir. Qin Chen langsung mengeluarkan pedang karat misterius dan mulai mengintegrasikan niat pembunuh. Qin Chen membentangkan tangan kanannya, dan pedang karat misterius muncul di tangannya, dan niat pembunuhan dari untayan perpaduan niat membunuh muncul. Setelah melihat pedang yang telah dilakukan ibunya sebelumnya, Qin Chen mendambakan metode penggabungan niat membunuh. Seperti itu, di bawah pedang seluruh alam semesta akan rusak. Betapa menakutkankah itu? Tentu saja Qin Chen sangat jelas bahwa dirinya percaya bahwa suatu hari nanti dirinya dapat memotong seluruh alam semesta seperti yang dilakukan oleh ibunya sebelumnya. Niat pembunuhan dimasukkan ke dalam Qin Chen secara bertahap. Qin Chen dikelilingi oleh niat pembunuhan yang mengerikan, dan kekosongan di depannya mulai berubah. Boom! Niat pembunuhan yang mengerikan pelan-pelan diintegrasikan dengan kekuatan di tubuhnya, dan seluruh dunia bergetar seolah-olah itu akan runtuh. Pada saat ini, kekuatan pada Qin Chen mulai terbakar dan keringat muncul di wajahnya dan kulitnya agak pucat. Napas niat pembunuhan ini benar-benar sangatlah menakutkan. Tidak hanya mengkonsumsi gas darah, tetapi juga mengkonsumsi jiwa yang sangat besar. Untungnya di dunia kacau, kendali Qin Chen atas surga dan bumi telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, niat pembunuhan kecil pada Qin Chen secara bertahap bergabung dengannya. Dengan pembomannya, langit dari dunia kacau langsung dipotong. Perubahan seperti itu tiba-tiba mengejutkan banyak orang yang kuat yang ada di dunia kacauan. Qin Chen menjadi semakin mengerikan. Di dunia kacau sendiri, Qin Chen sendiri juga nampak terkejut, dan Qin Chen buru-buru menerima pedang karat misterius. Pada saat ini, waktu dan ruang di dunia kacau telah kembali normal, tetapi masih sangat tidak stabil. Oh sial, saya hampir merusak rumah saya, kata Qin Chen. Saat ini Qin Chen melihat celah-celah yang ada di dunia kacau, dan Qin Chen memiliki hati yang tersisa. Untungnya ada harta karun seperti pohon iblis dari 10.000 alam yang melindungi dunia kacau. Qin Chen dengan tergesa-gesa mendesak sungai panjang kekacauan untuk memperbaiki dunia kacau. Melihat bahwa itu mulai diperbaiki, Qin Chen merasa lega. Oleh karena itu, selanjutnya Qin Chen memutuskan untuk tidak boleh berlatih lagi teknik mengerikan ini di dalam dunia kacau, atau tidak mungkin dunia kacau akan dihancurkan. Namun setelah melepaskan teknik sebelumnya, pada saat ini Qin Chen juga merasa bahwa dia sangat lemah dan hampir pingsan. Di tanah, Qin Chen berbaring dan terengah-engah. Qin Chen nampaklah sangat kelelahan. Baru saja perpaduan pedang itu terlalu besar untuk mengkonsumsi jiwa Qin Chen. Dirinya merasa sekarang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Akhirnya Qin Chen tegas dan dirinya pun bisa tidur. Tampaknya langkah seperti itu tidak akan dapat dilakukan dengan santai di masa depan. Setidaknya Qin Chen tidak dapat menunjukkan semua niat pembunuhan secara sekaligus. Jika tidak membunuh musuh, maka 1000% itu akan merusak Qin Chen 80%. Namun demikian, Qin Chen juga masihlah sangat bersemangat. Kekuatan dari trik pedang karat misterius sebelumnya itu, Qin Chen bahkan mengerti bahwa jika sekarang Qin Chen menghadapi leluhur iblis abis lagi, maka dengan teknik itu dirinya tidak akan takut kepada leluhur iblis abis. Tentu saja jika Anda ingin menggunakan trik ini secara menyeluruh, Anda juga perlu lebih banyak meningkatkan kultivasi Anda agar tidak kelelahan. Memikirkan hal ini, Qin Chen pun terus-menerus mengolah dirinya, dan setelah beberapa saat Qin Chen telah memulihkan kekuatannya. Pada saat ini Qin Chen telah mencapai ke alam surga utara.
Qin lalu meninggalkan dunia kacau secara langsung dan muncul di luar. Qin dan Xiahou Supreme nampak berdiri di luar di depan makam Papilun Pedang Tongtian. Larangan semacam ini sudah cukup untuk menghentikan banyak master, tetapi untuk Qin dan Xiahou Supreme saat ini itu tidak ada sama sekali. Boom! Keduanya memasuki larangan pada pedang Papilun makam Pedang Tongtian. Dan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka mengelilingi keduanya, yang tidak dapat mempengaruhi keduanya sama sekali. Dan bahkan tidak hanya itu tidak dapat melihat keberadaan keduanya sama sekali. Setelah berjalan sebentar, keduanya sudah datang ke makam Tanah Pedang. Makam pedang itu bisa dibuka ketika ada peluang, tetapi dengan kekuatan Qin dan Xiahou Supreme, makam pedang ini tidak dapat menghentikan mereka berdua sama sekali. Dan boom! Di kedalaman makam pedang Tongtian banyak peti mati dan mayat. Boom! Kemudian di tempat-tempat ini ada fluktuasi. Tiba-tiba makam pedang nampak membuka kekosongan. Dan kekosongan itu gemetar sebelum kemudian dua sosok keluar dari kekosongan tersebut, dan itu adalah Qin dan Xiahou Supreme. Aku telah melihat leluhur Papilun Pedang Tongtian, kata Qin melihat leluhur Papilun Pedang Tongtian. Qin langsung memberi hormat. Sebenarnya sekarang kekuatan Qin tidak lagi lebih rendah daripada leluhur Papilun Pedang Tongtian. Tetapi ketika dia melihat leluhur Papilun Pedang Tongtian, Qin masih cukuplah hormat kepadanya, karena tanpa dia hanya karena bahwa leluhur Pedang Tongtian ini telah berkontribusi besar kepada ras manusia. Ratusan juta tahun menekan Raja Klan kerajaan kegelapan. Itu sama sekali tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Siapa kamu? Kata leluhur pedang melihat Qin saat ini. Mata leluhur Pedang Tongtian nampak melotot dan ia melihatnya seperti ekspresi melihat hantu. Kamu. Leluhur Pedang Tongtian terpana saat ini dan dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Tes.